Ketuanya siapa kelompok satu? Saya, Pak. Ya, Mas Agung. Mas Agung. Nggih. Terus kelompok dua siapa? Saya, Pak. Oke, Mas Gozali. Oke, presentasikan atau apa namanya tugas kelompok wawasan kebangsaan kemarin. Setelah kelompok satu, nanti kemudian kelompok dua. Ya, setelah itu nanti kelompok satu mempresentasikan tugas individu wawasan kebangsaan ya. Apa M3 3 dan M4 ya itu ya. Oh, sekarang M4 dulu. Monggo untuk kelompok satu, setelah itu langsung dilanjut kelompok dua. Nah, setelah itu kami tidak akan mengomentari, langsung dilanjut kelompok satu individu disampaikan del del del, dua del del del, tiga gitu. Jadi saya tidak banyak mengomentari. Sudah paham kira-kira? Oke, sekarang Mas Guyali, yang kelompok satu dulu, Mas Agung Nur Aji. Ya. Iya, sebentar, Pak. Yang lainnya nanti langsung dipersiapkan ya, tidak terlalu menunggu lama ini. Langsung kita action cepat. Ini kelompok satu selesai, sekarang kelompok dua. Setelah itu nanti individu, del 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 del, segera dikoordinir ya, biar cepat.
Terdengar suaranya enggak, Pak? Saya tidak komentar. Yang mengomentari kamu dengan teman kamu. Harus boleh berbisik, boleh membisikin. Pak, kok udah boleh Oh, suara saya diam. Saya tidak akan mengomentari. Jangan diulang, tidak boleh diulang. Terus langsung lanjut. tidak boleh bilang. Tidak boleh Oh, diulang. Indonesia merupakan tanah air yang penuh dengan keberagaman, yang tumbuh menjadi kekuatan, persatuan, dan kejayaan di masa depan. Mari kita jaga persatuan bangsa dengan menjalin kolaborasi untuk Indonesia maju. Indonesia adalah rumah bagi jutaan perbedaan yang membuatnya istimewa. Indonesia mengajarkan kepada kita bahwa kekayaan bukanlah harta yang melimpah, tetapi bersatu dalam perbedaan. Bangsa dan negara sebagai ruang untuk berkarya dan berkontribusi nyata untuk mewujudkan Indonesia maju. Keberagaman bukanlah perpecahan, keberagaman adalah kekuatan. Satukan langkah, maju bersama, Indonesia Jaya. Bhinneka Tunggal Ika bukanlah sekedar semboyan, tapi jiwa bangsa. Dengan saling menghargai, kita menjaga persatuan Indonesia. Mari mewujudkan Indonesia emas dengan penuh semangat dan hati yang tulus untuk mengabdi pada negeri. Indonesia adalah bukti bahwa perbedaan bukanlah hambatan, melainkan sumber kekuatan. Kita bersatu untuk Indonesia lebih maju. Perjuangan kita bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bangsa Indonesia yang adil dan sejahtera. Oke, next. Selanjutnya langsung kelompok 2.
Menuntun kita untuk tidak hanya menerima perbedaan, tetapi juga merayakannya sebagai bentuk anugerah. Kita terus melangkah maju, membangun masa depan yang cerah. Teknologi dan inovasi menjadi bagian dari perjalanan kita, tanpa melupakan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan. Di tengah segala perbedaan, ada satu benang merah yang mengikat kita. Semangat gotong royong dan toleransi, saling menghargai, saling membantu. Itulah pondasi kuat yang menjaga keharmonisan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita adalah Indonesia, berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Keberagaman adalah anugerah yang harus kita rawat dengan sepenuh hati. Keberagaman tarian Indonesia bukanlah untuk memisahkan, melainkan untuk memperindah persatuan. Banyaknya bahasa dan suku merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus kita jaga. Indonesia adalah bukti bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, melainkan menjadi kekuatan untuk melangkah bersama. Perbedaan adalah kekayaan, persatuan adalah kekuatan, bersama kita Indonesia. Kekuatan besar muncul karena keberagaman bersatu. Mari kita jaga persatuan bangsa Indonesia sebagai bentuk warisan kepada generasi mendatang. Kita Indonesia, kita satu dalam ribuan perbedaan. Indonesia, dalam perbedaan kita temukan keberagaman. Dalam keberagaman kita temukan kekuatan. Mari kita wujudkan bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Setiap adat dan budaya adalah kain yang merajut persatuan Indonesia. Indonesia adalah rumah besar, tempat di mana perbedaan bersatu menjadi kekuatan bangsa. Iya, baik. Nah, jadi memang sengaja saya tidak komentar untuk supaya panjenengan itu eh, mengangkat kedewasaan, mengangkat supaya lebih tahu eh, tanggung jawabnya. Baik, langsung kelompok satu. Untuk kelompok satu bisa diatur Mas Agung Nugroho Aji. Untuk kelompoknya bisa diatur. Monggo, siapa yang tampil dulu? Nuwun sewu, pripun Pak?
Kelompok 1, monggo bisa ditampilkan untuk yang individu. Monggo dari siapa dulu? Individu. Yes, siap. Sama teknisnya ya, tidak boleh diulang. Boleh teman yang lain bisikin, Mas, suaranya kurang keras silakan. Tapi saya selaku penguji diam, tidak akan mengomentari. Mungkin bisa kelompok 1 dari nomor 1 sampai 10 mungkin dia tulis 1 orang. Langsung tinggal mengoperasikan cepat del 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 begitu. Monggo. Sesuai absensi gitu pripun nggih, Pak? Ya monggo terserah. Monggo itu saya Yes, kira siap. monggo. Ya. Bapak Semuanya ini sedang Mustarifin. memimpin rapat di salah satu kantor Kementerian Keuangan. Pembelajaran ini dimulai pada pukul 8 sampai setengah 10 pagi dengan pembahasan materi AGHT yang disampaikan oleh Bapak Mustarifin. Beliau menjelaskan bahwa wawasan kebangsaan adalah suatu cara pandang untuk menjaga integritas dan persatuan bangsa. Salah satu materi kunci dalam pembelajaran ini adalah memahami ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beliau juga mengajak kami untuk memahami konsep AGHT dalam konteks keamanan nasional. Beliau menjelaskan bahwa ancaman merujuk pada segala sesuatu yang dapat merusak kedaulatan negara, baik ancaman militer maupun non-militer. Gangguan adalah segala bentuk gangguan yang mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya ancaman terorisme dan radikalisme. Hambatan merujuk pada faktor yang menghalangi atau memperlambat kemajuan bangsa, seperti kemiskinan atau ketimpangan sosial. Sedangkan tantangan adalah situasi yang menguji ketahanan negara, seperti perubahan iklim atau persaingan global. Setelah itu kami dibagi menjadi kelompok diskusi untuk menganalisis contoh-contoh AGHT yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Yang membahas tentang ancaman radikalisme di kalangan generasi muda. Kami mencatat bahwa ancaman ini semakin kompleks seiring dengan semakin terbukanya akses informasi melalui internet. Kami juga menyebutkan hambatan dalam hal pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan yang bisa menjadi faktor pendukung berkembangnya paham radikal. Pada sesi selanjutnya, beliau menghubungkan materi AGHT dengan teori USG, Urgency, Seriousness, Growth. Urgensi adalah tingkat kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi masalah atau ancaman. Seriousness menilai seberapa serius dampak ancaman tersebut terhadap negara. Sementara growth berbicara tentang kemampuan bangsa untuk tumbuh dan mengatasi masalah tersebut melalui pembangunan sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan penguatan sistem pertahanan. Setelah sesi sinkronus, pembelajaran dilanjutkan secara asinkronus.
Kami diminta untuk membuat visualisasi wawasan tentang bangsa dan negara dengan perspektif kami sebagai CPNS milenial. Pembelajaran hari ini memperdalam pemahaman saya tentang betapa pentingnya wawasan kebangsaan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Proses pembelajaran yang membutuhkan teori AGHT dan USG memberikan perspektif baru tentang bagaimana kita sebagai warga negara dapat berkontribusi dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Langsung warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tarik ke tengah. Saya Apri Isnurif Setiawan, Tarik ke peserta tengah. Latsar kelompok 1 angkatan 57 periode 10 Latsar CPNS. Saya telah menerapkan sikap-sikap nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari saya. Misalnya, saya selalu berusaha menjadi warga negara yang baik dengan mematuhi hukum dan peraturan. Saya juga berusaha untuk menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Pengalaman ini membuat saya merasa lebih terhubung dengan masyarakat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Setelah mempelajari materi sikap dan perilaku bela negara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Periode ke-10 angkatan 57 kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review terkait pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada agenda 1 terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, kemudian analisis isu-isu kontemporer. Menurut saya, pembelajaran sinkronus terkait wawasan kebangsaan dan bela negara bersama Bapak Mustafirin sangatlah interaktif dan bermanfaat. Kemudian untuk pembelajaran asinkronus terkait isu-isu kontemporer sangatlah mudah saya pahami dikarenakan penuh dengan contoh dan diskusi yang mendalam. Oke, next. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Azanur Faizah, peserta Latsar CPNS kelompok 1 angkatan 57. Hari ini saya ingin berbagi pengalaman belajar saya pada materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada pembelajaran hari ini, saya mendapatkan dua pengalaman belajar sekaligus, yaitu secara sinkronus dan asinkronus. Pada sesi sinkronus 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus selalu kita pegang sebagai ASN. Selain itu, saya juga memahami tentang nilai-nilai bela negara. Ternyata bela negara itu luas sekali maknanya, bukan hanya tentang militer dan perang, namun meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Pada sesi asinkronus, saya mendapatkan tugas individu untuk membuat learning journal yang sedang saya sampaikan sekarang. Melalui proses ini, saya semakin memahami bahwa bela negara tidak hanya berarti angkat senjata, tetapi juga menjaga persatuan, disiplin dalam bekerja, berintegritas, dan memberikan pelayanan terbaik sebagai ASN. Refleksi pribadi saya dari pembelajaran hari ini adalah saya semakin termotivasi untuk mengamalkan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di tempat kerja saya. Sebagai guru bimbingan dan konseling, saya berkomitmen untuk menanamkan semangat cinta tanah air dan nilai kebangsaan kepada peserta didik, seperti melalui layanan klasikal dan melalui kegiatan positif yang menumbuhkan persatuan serta toleransi di sekolah. Saya menyadari bahwa tugas ASN bukan hanya bekerja, tetapi juga menjadi teladan bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, saya akan terus berupaya menjaga netralitas, kedisiplinan, dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi.
Itu pengalaman belajar Next. saya hari ini. Semoga Saya menyadari bahwa menjadi warga negara yang baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggita Fitriana Nurjana, peserta Latsar Angkatan 57 Kelompok 1. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pengalaman saya ketika mengikuti pembelajaran, baik itu secara sinkronus maupun asinkronus pada agenda 1. Langsung tarik Pada tengah. materi ini, kami dibimbing oleh Bapak Widya Iswara, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mustafa, mulai dari identifikasi isu sampai pada alternatif penyelesaian isu. Tiap-tiap tahapan dijelaskan oleh Bapak Firin dengan singkat dan diberikan contoh pengaplikasiannya. Pada tahap memilih atau menepis isu Balik lagi ke diajarkan juga tengah. tentang teknik APKL dan teknik USG. Dengan acuan bahwa tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Selain itu, dijelaskan pula tentang isu-isu strategis kontemporer AGHT, dan materi diakhiri dengan pembahasan mengenai tugas, baik itu tugas individu maupun kelompok. Ketika itu tugas kelompok berupa visualisasi bangsa Indonesia dengan deadline di hari yang sama. Pembelajaran kali ini mengajarkan saya dan memberikan saya pengetahuan baru mengenai bela negara dan bagaimana merumuskan isu sampai pada alternatif penyelesaian isu. Sekian dari next. saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Gimana, tidak bisa? Gimana, tidak bisa Mas Agung? Maaf Pak, ini sinyalnya Sinyal. agak lemot. Jangan diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Rasid, Satuan Kerja KUA Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, dengan jabatan Penghulu Ahli Pertama. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Mustafirin yang hari ini telah memaparkan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara.
dari materi yang disampaikan, saya juga menyadari bahwasannya wawasan kebangsaan itu bukan hanya pengetahuan saja, tetapi juga sebagai cara pandang untuk menyatukan kita dalam suatu keberagaman. Lalu yang kedua, saya merasa tumbuh rasa bangga sekaligus tanggung jawab terhadap tanah air, sehingga tumbuh kesadaran pribadi dalam bela negara, memunculkan sikap disiplin, peduli sesama. Dari pengalaman saya pada hari ini saat mengikuti pembelajaran hari ini, saya belajar bahwa kegiatan pembelajaran tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan sikap dan karakter. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Prastiwi. Di sini saya akan memberikan pengalaman terkait pembelajaran yang saya dapatkan hari ini, asinkronus dan sinkronus, pada materi wawasan 45 dan NKRI. Sebagai warga negara, kita juga harus mengetahui bahwa identitas negara kita saat ini adalah bendera merah putih, kemudian ada bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, kemudian ada burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara, dan lagu kebangsaan kita yakni Indonesia Raya. Kemudian wawasan kebangsaan tersebut diwujudkan dalam bentuk bela negara, yakni makna dari bela negara adalah sikap atau perilaku warga negara yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Hal ini sebagai wujud cinta tanah air Republik Indonesia. Bela negara sendiri diwujudkan dalam nilai-nilai dasar bela negara yang terdiri dari cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban pada negara, dan kemampuan awal bela negara. Nilai-nilai dasar bela negara tersebut kemudian sebagai ASN, nilai dasar bela negara tersebut kemudian diimplementasikan kembali dalam wujud nilai-nilai dasar ASN dan kemudian mengerucut menjadi fungsi ASN sendiri, yakni ada 3. Pertama, pelaksana kebijakan publik, kedua, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Dari sekian pemaparan materi tersebut memberikan gambaran bahwa sebagai ASN sendiri harus memiliki sikap bela negara dan memiliki pemahaman wawasan kebangsaan yang baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurafti Oktavia, peserta Latsar CPNS 2025 dari kelompok 1 angkatan ke-57. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang pengalaman hari pertama mengikuti Latsar CPNS.
Hari pertama tentu menjadi pengalaman yang sangat berkesan bagi saya. Meskipun kegiatan dilaksanakan secara virtual, akan tetapi saya sangat bersemangat untuk mengikuti semua rangkaian kegiatannya. Sejak pagi, saya sudah mempersiapkan diri dengan memeriksa beberapa peralatan yang dibutuhkan, memastikan jaringan internet agar stabil dan bisa mengikuti kegiatan dengan baik dan lancar. Agenda pertama dimulai pada pukul 7.50, yakni apel pembukaan, yang mana petugasnya adalah beberapa untuk bergabung ke forum kelas virtual yang telah disiapkan. Ini untuk kelompok 1 dan 2 terlebih dahulu. Nah, kemudian kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Bapak Mustafirin. Beliau membawakan materi tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Yang menurut saya, materi ini memang sangat penting untuk dipahami sebagai bekal seorang ASN. Penjelasan beliau membuka wawasan kami tentang arti penting dari menjaga persatuan, memahami nilai-nilai Pancasila, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam menjalankan tugas sebagai seorang abdi negara. Di akhir kegiatan, kami diberi tugas baik secara individu maupun kelompok. Tugas individu lebih kepada refleksi diri terhadap materi yang telah disampaikan. Sementara tugas kelompok ini kami diberi tugas untuk membuat video visualisasi bangsa. Hal ini mengajak kami untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan teman-teman meskipun secara virtual agar semangat kebersamaan tetap bisa terjalin. Saya sangat semangat untuk mengikuti rangkaian kegiatan Latsar CPNS selanjutnya. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Pisan Pramesti, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah 2025, periode 10, angkatan 57, kelompok 1. Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 September 2025, saya mengikuti e-learning 1, baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan agenda 1, sikap perilaku bela negara dengan materi pembelajaran wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Materi ini diampu oleh Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG. Pembelajaran yang saya dapatkan pada hari ini yaitu mengenai wawasan kebangsaan yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bela negara yaitu tekad, sikap, dan perilaku tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara. Ada 4 konsensus. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara. Selain mendapatkan pembelajaran, saya juga mendapatkan pengalaman baru, teman baru. Kami saling berdiskusi dan bertukar pikiran saat mengerjakan tugas kelompok sehingga dapat meningkatkan skill kerjasama yang baik. Cukup sekian e-learning jurnal agenda 1 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Nurmaya Putri, serta Latsar CPNS golongan 3 tahun ini habis ya Mas Agung? dari kelompok 1 angkatan 57. Pada kesempatan Pak, ini terakhir. saya akan Ya. menyampaikan learning Kelompok 2 siap-siap pada individunya agenda ya. 1, sikap perilaku bela negara. Pada agenda 1 ini, saya mengikuti pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus, saya mempelajari materi wawasan kebangsaan dan bela negara bersama Bapak Mustafirin. Kegiatan diawali dengan pembagian kelompok untuk mereview materi MOOC
serta mendiskusikan beberapa isu kontemporer terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Melalui diskusi dan materi yang disampaikan, saya memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang 4 konsensus kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta bagaimana nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas. Saya semakin memahami di lingkungan instansi serta memberikan ide atau gagasan penyelesaiannya. Secara pribadi, saya merasakan tumbuhnya rasa bangga, semangat, dan tanggung jawab untuk memberikan kontribusi terbaik demi kemajuan Indonesia. Saya meyakini bahwa dengan bekerja dengan penuh dedikasi, menaati peraturan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, saya dapat berkontribusi nyata dalam membangun bangsa dan negara. Demikian learning journal saya pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelompok 2 siap? Teknisnya kayak tadi. Ya, monggo. Iya, Pak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ena Khairunisa Ghufrani Tazkiyah dari kelompok 2 angkatan 57 ingin menyampaikan terkait dengan apa yang saya pelajari pada hari ini, yakni Jumat 12 September 2025, yang dimana saya melaksanakan latsar secara mandiri dan dengan metode asinkronus, artinya tidak bertatapan muka melalui Zoom. Kemudian saya learning journal ya secara mandiri yang materinya saya dapatkan melalui website BLC BDK Kemenak, seperti itu. Kemudian dalam materi tersebut tentang kami belajar tentang analisis isu kontemporer, sehingga pada materi yang tersedia itu kami diperkenalkan dengan topik atau isu-isu kontemporer terkhusus yang marak di Indonesia seperti narkotika, narkoba, zat adiktif seperti itu, sejarah narkoba, bagaimana bisa menyebar ke seluruh dunia sampai ke Indonesia itu juga diterangkan di situ. Kemudian yang kedua disebutkan pula atau dituliskan pula terkait dengan terorisme dan radikalisme yang untuk warga Indonesia itu sudah tidak terlalu asing seperti itu, karena isunya sedari dulu memang masih menjadi isu yang hangat untuk diperbincangkan seperti itu. Kemudian dibahas pula hubungan antara terorisme dan radikalisme dan bagaimana tindakan. Ada juga tentang hukum-hukum yang mengatur tentang tindak pidana money laundering seperti itu, dan juga proxy war. Dan setelah itu kami belajar dengan memilah isu dengan baik, menggunakan metode APKL, juga USG, dan juga diagram fishbone yang nantinya bakal kita pergunakan untuk merancang rancangan aktualisasi latsar seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kia Akta Verina, peserta Latsar CPNS Kemenak tahun 2025. Periode 10, angkatan 57 dari kelompok 2. Saat ini saya bertugas di Mandua Banjarnegara sebagai guru fikih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan 2 metode pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Selama mengikuti latsar, saya mendapatkan pengalaman belajar yang sangat berkesan dengan menggunakan 2 metode pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Keduanya memberikan nuansa yang berbeda, namun saling melengkapi dalam proses pemahaman, memberi saya kesempatan untuk belajar secara mandiri.
Materi disusun dalam bentuk modul dan tugas yang dapat diakses kapan saja. Metode ini sangat membantu karena saya dapat menyesuaikan waktu belajar dengan keadaan pribadi saya. Jika saya merasa materi sulit, saya dapat mengulangnya hingga saya benar-benar memahaminya. Lebih lanjut, tugas-tugas tersebut juga melatih kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab dalam manajemen waktu. Ketika kedua metode ini digabungkan, saya merasakan manfaat yang luar biasa. Pembelajaran sinkronus membuat saya tetap aktif dan termotivasi, sementara pembelajaran asinkronus melatih saya untuk lebih mandiri dan mendalami materi secara personal. Keduanya memberikan pengalaman belajar yang seimbang. Terdapat rasa kebersamaan dan ruang untuk refleksi pribadi. Dari pengalaman ini, saya belajar bahwa proses pendidikan bukan hanya tentang menyerap ilmu, tetapi juga menumbuhkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Belajar menggunakan kedua metode ini tidak hanya memperkaya pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keterampilan belajar seumur hidup yang akan sangat berharga dalam tugas resmi saya di masa depan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Selama mengikuti kegiatan sinkronus Latsar CPNS Kemenak 2025 dengan materi wawasan kebangsaan dan juga analisis isu kontemporer, saya mengalami berbagai proses pembelajaran yang sangat bermakna. Materi yang disampaikan memperkaya pemahaman saya mengenai nilai-nilai dasar kebangsaan dan juga wawasan Nusantara, bukan hanya sekedar teori tetapi juga fondasi dalam setiap keputusan dan tindakan sebagai ASN khususnya di lingkungan Kementerian Agama. Melalui pembelajaran yang interaktif ini, pemahaman yang didapatkan atau ilmu yang didapatkan mudah diterima. Saya juga merasa termotivasi dan bangga bisa menjadi bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab besar terhadap keutuhan bangsa. Materi ini juga membangkitkan kembali rasa cinta tanah air dan kesadaran bahwa saya tidak hanya bekerja untuk instansi tetapi juga untuk bangsa dan juga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikrom Almasobi. Saya merupakan salah satu peserta latihan dasar CPNS Kementerian Agama Kanwil Jawa Tengah tahun 2025, angkatan 57, kelompok kedua. Di sini saya akan menceritakan pengalaman belajar harian yang sedang saya jalani secara sinkronus dan juga asinkronus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Metode synchronous learning merupakan metode pembelajaran yang penyelenggaraannya dilaksanakan pada waktu yang sudah terjadwal melalui tatap muka dengan menggunakan media virtual seperti Zoom, Google Meet, dan sejenisnya. Pembelajaran daring ini dilakukan dengan komunikasi langsung. Sedangkan metode asynchronous learning merupakan metode pembelajaran yang dilaksanakan oleh peserta dengan cara melakukan pembelajaran secara mandiri dan tidak langsung, di mana pemateri dan peserta tidak tatap muka. Contohnya, seperti mempelajari materi secara mandiri dan mengerjakan tugas baik secara individu maupun kelompok. Pengalaman saya dari belajar menggunakan metode synchronous learning dan asynchronous learning adalah saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari modul yang diberikan serta dari materi yang dipaparkan oleh Widya Iswara. Ilmu tersebut sangat berguna bagi kami, materi secara langsung, serta dapat pula mengajukan pertanyaan secara langsung. Suasana kelas menjadi terasa hidup. Akan tetapi, metode ini menurut saya juga memiliki kekurangan seperti mengharuskan sinyal yang baik dan menyusahkan ketika baterai laptop habis sementara terjadi pemadaman listrik. Sedangkan pembelajaran asynchronous learning memiliki beberapa kelebihan, di antaranya pembelajaran bisa dilakukan fleksibel kapanpun dan dimanapun. Sedangkan kekurangannya ialah saya harus lebih mandiri dan disiplin karena tidak ada pengingat langsung.
Di sini saya dituntut agar tidak tertinggal waktu saat mengumpulkan tugas. Dari pengalaman tersebut, saya menyimpulkan jika pembelajaran synchronous learning dan asynchronous learning saling melengkapi dan ketika keduanya dipadukan akan tercipta proses pembelajaran yang efektif dan juga optimal untuk lebih terbuka dalam belajar. Sekian paparan dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Auliana, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama periode 10 Angkatan 57 kelompok 2. Untuk pembelajaran agenda 1 dilaksanakan dengan metode sinkronus dan asinkronus. Sinkronus adalah pembelajaran dengan berinteraksi secara langsung dalam waktu yang sama. Sedangkan asinkronus merupakan pembelajaran yang tidak terikat oleh waktu, sehingga waktunya lebih fleksibel. Pada agenda 1 ini, materi dibawakan oleh Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG yang terdiri dari 3 materi. Yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang kedua, analisis isu kontemporer. Yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan diartikan sebagai cara pandang kita terhadap bangsa dan negara, di mana Indonesia ada teknik analisis isu yaitu APKL dan USG. Kemudian materi yang terakhir yaitu kesiapsiagaan bela negara, yang artinya siap dalam segala situasi dari gangguan hingga ancaman ideologi maupun pihak luar. Bela negara bukan hanya tugas bagi polisi dan TNI saja, tetapi tanggung jawab kita semua, khususnya para ASN. Kemudian, selama pembelajaran, saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat, bisa belajar dan berdiskusi dengan baik bersama pemateri dan teman-teman lainnya. Suasana selama pembelajaran sangat menyenangkan berkat pembawaan Bapak Mustafirin selaku pemateri yang humoris, interaktif, sehingga bisa membangun komunikasi dan kedekatan dengan para peserta latsar. Sekian informasi yang saya dapatkan di pembelajaran agenda 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Nur Fauzi, peserta latsar tahun 2025. Angkatan 57, kelompok 2. Saya bertempat tugas di KUA Kecamatan Kecobong, Kabupaten Purbalingga, dengan jabatan sebagai penghulu ahli pertama. Kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya yang mengikuti kegiatan latsar dengan menggunakan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada agenda 1 yang terkait dengan sikap perilaku bela negara. Pertama, pengalaman pembelajaran sinkronus, yang mana pembelajaran ini dilakukan secara langsung, yang mana pengampu dan peserta berada di dalam waktu yang sama, walaupun berbeda tempat. Interaksi terjadi secara langsung melalui tatap muka virtual dengan aplikasi Zoom, sehingga memungkinkan adanya diskusi dan tanya jawab. Kemudian adanya paparan materi tentang sikap perilaku bela negara, dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan peserta. Selanjutnya diakhiri dengan pemberian tugas individu dan tugas bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Jadi, kesimpulannya adalah kegiatan pembelajaran pada Latsar 2025 ini dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Kedua metode tersebut memberikan pengalaman pembelajaran yang saling melengkapi satu sama lain. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ghazali Faisal Ahmad,
peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 57, kelompok 2, periode 10. Saya akan menyampaikan pengalaman kognitif dan afektif yang saya rasakan saat mengikuti kegiatan pembelajaran baik secara sinkronus maupun asinkronus dengan tema wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Secara kognitif, saya mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang arti penting cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, serta kesetiaan pada Pancasila sebagai dasar negara. Melalui materi yang dipelajari, saya menyadari bahwa bela negara bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga kontribusi nyata dalam bentuk non-fisik, seperti menjaga persatuan, berperilaku jujur, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemahaman ini membuka wawasan bahwa setiap aparatur sipil negara, termasuk saya sebagai CPNS Kementerian Agama, harus diwujudkan dalam tindakan nyata sekecil apapun. Melalui pembelajaran sinkronus dan asinkronus, saya semakin yakin bahwa peran saya, meskipun sederhana, dapat menjadi bagian penting dalam menjaga persatuan dan kemajuan Indonesia. Dengan cinta tanah air serta kesiapan berkorban, saya berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya demi mengabdi pada bangsa dan negara. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dapat mengikuti kegiatan Latsar hari kedua ini. Hari ini saya belajar mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Dari pematerian yang dibawakan oleh Bapak Mustafirin, saya dapat menyadari bahwa wawasan kebangsaan penting untuk kita miliki karena dapat mengarahkan kita untuk mencintai tanah air. Wawasan kebangsaan dapat pula berperan sebagai perekat bagi Indonesia yang kaya akan suku, budaya, dan agama sehingga Indonesia dapat terhindar dari potensi perpecahan yang besar. Kemudian mengenai nilai-nilai bela negara memiliki cakupan yang luas dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan kita menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, lebih bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia, dan memiliki motivasi yang kuat untuk berkontribusi. Secara keseluruhan, materi ini sangat relevan dan penting untuk ditanamkan pada setiap individu agar Indonesia tetap kuat dan bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nurmufatahatin, peserta Latsar 2025 Angkatan 57 Kelompok 2. Hari ini, saya akan membagikan pengalaman yang saya dapatkan mengenai pembelajaran sinkronus dan asinkronus pada agenda 1 hari pertama bersama Bapak Mustafirin SAG MAG selaku Widya Suara. Pada agenda 1, terdapat 2 pembelajaran, yaitu yang pertama, pembelajaran sinkronus, yakni diawali dengan apel pagi, kemudian dilanjutkan memasuki breakout room untuk mendengarkan paparan materi tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun sikap bela negara merupakan sikap yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam analisis isu kontemporer ini terdapat 2 teknik, yaitu APKL dan USG. Yang kedua, pembelajaran asinkronus. Pembelajaran ini merupakan pembelajaran dengan model pemberian tugas yang dikerjakan secara individu dan kelompok, di mana dalam pembelajaran ini kami diberikan tugas yang pertama, tugas individu, yaitu membuat rekaman learning journal, dan yang kedua, tugas kelompok membuat video visualisasi wawasan kebangsaan. Demikian pengalaman dan ilmu yang saya dapatkan selama pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Saya berharap dengan mempelajari materi ini, saya dapat menjalankan tugas saya sebagai ASN profesional dan berakhlak. Saya mengikuti pembelajaran sinkronus dan asinkronus ini mendapatkan pembelajaran dengan suasana yang interaktif dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Firsta Skarili, peserta Latsar periode 10, Angkatan 57 Kelompok 2.
Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan Learning Journal Agenda 1 pada hari kedua. Pada hari ini kita awali dengan apel pagi bersama para mentor dan Widya Iswara. Selanjutnya pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Mustafirin SAG MAG tentang wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Secara kognitif, saya merasa wawasan dan pemahaman saya meningkat karena pada pembelajaran sinkronus kali ini saya mendapatkan penjelasan langsung dari Bapak Mustafirin mengenai kebijakan pengembangan SDM dan nilai dasar ASN seperti wawasan kebangsaan maupun kesiapsiagaan bela negara. Selanjutnya, materi dilanjutkan tentang analisis isu kontemporer, yang mana Bapak Mustafirin menjelaskan, saya merasa tertantang sekaligus bangga karena bisa menyelesaikan tugas secara mandiri maupun secara berkelompok. Saya merasa mendapatkan rasa kebersamaan pada kelompok kami ketika berdiskusi. Selanjutnya, Bapak Mustafirin juga menjelaskan pada pembelajaran asinkronus untuk hari kedua, pembelajaran akan dilakukan secara asinkron, yang mana kita akan mengerjakan tugas dari materi analisis isu kontemporer, tugas individu dan tugas kelompok. Begitu. Sudah? Wah, mantap. Sudah, Pak. Ya. Jadi kenapa saya buat dewasa kayak ini, sampai di mana tingkat pemahaman, tingkat kedewasaan, tingkat Anda berkreatif, mengapresiasi atau mengoperasionalkan tentang hasil-hasil kemarin. Ada yang lucu-lucu, ono sing pas disampaikan, dioperasionalkan, ada pujanya. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ada yang begitu ya. Ada yang pakai mukodimah, ada yang pakai akhir wabillahi taufik, ada wawal muwafiq, macam-macam seperti itu. Inilah arti sebuah wawasan kebangsaan. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Oke ya. Baik, sebelum kita tutup, tugas yang ketiga yaitu panjenengan apakah sudah pernah mendengarkan pembelajaran wawasan kebangsaan atau sudah mengupload buku wawasan kebangsaan dari LAN? Halo? Halo? Siap, Halo? belum, Pak? Belum upload. Belum. Ya, bisa diupload Oke. atau hanya dipelajari silakan. Di situ nanti ada wawasan kebangsaan, ada buku modulnya ya. Jadi di sana ada buku modulnya, diupload atau monggo terserah. Kemudian tugas panjenengan adalah apa? Meresum 4 halaman setengah. Sudah paham? Nanti bisa dikirim di LK, BLC, nanti bisa koordinasi dengan panitia. Pak, Mas, saya mau ngupload tugas resum wawasan kebangsaan modul dari LAN. Oke, sudah cukup ya? Tidak perlu ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Hanya itu aja kok. Terus kemudian diupload. Ya, saya kira terima kasih maturun. Mbak Gia Giu, mantap. Mbak Ena Khairunis, Mas Gojali Faisal, wah tadi menteleng. Sampai mengoperasionalkan dari nomor 1 sampai 10 ya. Sampai baterai panas sampai gitu. Baik, saya cukup sekian. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep menurut kesuwen. Cakep menurut. Ikan ketesan, ikan kocolan, ikan kutu. Cakep. Itulah nama-nama ikan di kali. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, langsung kelompok 34 langsung monggo bisa gabung.